Fajar menyingsing di Sinduwangi, membawa kedamaian baru, rakyat percaya, era baru telah tiba. Namun, ketenangan di tanah Jawa jarang bertahan lama. Di bawah beringin agung, Ratu Ara Diandra Sukma bertapang, angin pun terdiam. Lalu, sesosok tua muncul, Prabu Sinduwijaya, leluhur yang menjaga ingatan. Ia berbisik, ujian Sinduwangi bukan hanya kekuasaan, tapi keraguan. Tanah berubah cermin, menampilkan masa lalu, kerajaan makmur, lalu bayangan hitam muncul. Sosok tanpa wajah itu berbisik, "Aku adalah keraguan, hidup di hati raja. Leluhur kita hampir jatuh, bukan karena perang, tapi kehilangan keyakinan." Beberapa hari kemudian, bisik-bisik mulai menyebar di Sinduwangi. Rakyat ragu, apakah ratu terlalu lembut? Damai membuat kita lemah. Kail merasakan sesuatu yang tak kasat mata, ini bukan ulah manusia biasa. Ratu Ara menatap langit, keraguan, jawabnya pelan. Malam itu, Ratu Ara bermimpi, duduk di singgasana, semua tunduk tanpa cinta. Suara itu kembali, bukankah ini lebih mudah? Cukup perintah. Ia terbangun, tangannya gemetar, godaan kekuasaan yang nyaman terasa nyata. Keesokan paginya, ia memanggil sesepuh, "Ingatkan aku siapa aku," katanya. Di sudut keraton, bayangan tipis berbisik, "Bagus." Ia sadar. Sinduwangi diuji bisikan, bukan pedang. Perang terbesar Ara ada di dalam dirinya. Malam turun pekat di keraton Sinduwangi, Putri Ara berdiri di depan cermin perunggu tua. Melihat aura gelap mendekat di belakang pantulan wajahnya. Kal di gerbang timur tampak tersiksa, memegang kepalanya saat bayangan tanpa wajah membisikkan ambisi untuk menggantikan ratu. Ratu Ara duduk bersila di tanah gerbang menghadapi bayangan hitam. Ia mengakui keraguannya, membuat bayangan itu mengecil dan melebur ke tanah. Di perbukitan utara, seorang perempuan berjubah kelabu memegang kitab serat kinasih tanpa cahaya, sambil tersenyum misterius melihat ke arah keraton. Di tanah Jawa yang kuno, kabut kelabu menyelimuti perbukitan, membawa serta aura misteri yang mendalam. Sebuah kitab kuno, serat kinasih tanpa cahaya, terbuka di tangan Resi Candrakirana. Huruf-hurufnya berpendar redup. Di puncak bukit, Resi Candrakirana berdiri tegak. Rambut putihnya berkibar ditiup angin kencang, menatap cakrawala. Kemudian, Resi Candrakirana melangkah memasuki gerbang keraton yang megah. Sebuah kedatangan yang tak terduga. Di singgasana pendapa, Ratu Ara duduk tenang namun waspada. Kel berdiri di sampingnya, siap siaga. Resi Candrakirana tersenyum misterius saat menatap Ratu Ara, seolah menyimpan rahasia kuno. Mimpi buruk melanda, sawah mengering, pedang retak, dan warga kehilangan harapan di kegelapan malam. Ratu Ara berdiri di pendapa yang sunyi, merasakan energi negatif yang menyebar. Sebuah kutukan yang membayangi. Resi Candrakirana membuka kitab, dan nama Dyah Ratri Anantika muncul dengan pendar cahaya gelap. Bayangan besar muncul di belakang Ratu Ara, mencerminkan sisi kegelapan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Kel melangkah maju, ekspresi protektif namun tertegun melihat perubahan energi yang terjadi. Ara menutup mata. Cahaya putih dan asap hitam bertabrakan di sekeliling tubuhnya. Sebuah pertarungan batin. Ia membuka mata dengan tatapan kuat. Bayangan di belakangnya berubah menjadi siluet Anantika, membungkuk padanya. Kitab kuno di meja mendadak terbakar habis oleh api gaib, menandai akhir sebuah era. Resi Candrakirana menghilang menjadi abu kelabu yang terbang ditiup angin. Misinya telah usai. Ratu Ara menatap cakrawala dengan tenang. Titik temu antara cahaya dan kegelapan kuno telah tiba.